Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera kembali lagi membahas cuplikan video menarik tentang Timnas Indonesia hari ini, tentang berita bola terkini. Dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, without any further ado, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Let's go! Ini teman-teman, kondisi rumah orang tua salah satu pemain Timnas Indonesia U16, Fadly Alberto di Bojonegoro disorot. Kita lihat dulu teman-teman. Menarik ini. Miris teman-teman ya. Ini patut dibedah rumah atau diberi rumah atau tanah kemudian dibangunkan rumah. Karena anak ini masih muda sudah membanggakan Indonesia ya. Sudah berjuang demi Indonesia. Ini harus dispesialkan teman-teman. Rumah berukuran 4x8 meter itu berdiri di atas tanah perhutani. Bangunan sederhana itu beralas tanah dan beratap seng teman-teman ya. Fatakun, Ketua RT 035 Desa Banjarsari Kecamatan, mengungkapkan fakta bahwa rumah Alberto bukan atas nama pribadi. Nah, ini tanah milik perhutani, bukan tanah hak milik. Jadi sewaktu-waktu kalau dibutuhkan oleh perhutani, ya harus dibongkar rumahnya. Nama Alberto mencuat seusai gelaran Piala AFF. Ia juga salah satu pencetak gol saat Indonesia lawan Singapura. Alhamdulillah melalui seleksi beberapa kali di Jakarta, Jogja, dan Solo bersaing dengan 35 anak dan saya bisa terpilih masuk pemain terbaik. Pemain terbaik. Ini harus menjadi perhatian PSSI. Ini harus sampai kepada Pak Erick Thohir. Saya percaya ketika Pak Erick Thohir atau berita ini sampai kepada Pak Erick Thohir, saya percaya beliau akan membangunkan rumah. Ya, beliau akan memberi rumah mungkin ya, tanah rumah atas nama hak milik orang tuanya. Ini hal yang memprihatinkan. Ya, kita harus bisa melihat dan membedakan mana anak-anak yang berprestasi dan kemudian kita berikan tunjangan teman-teman. Atau kalian mungkin bisa mencari lembaga yang terpercaya untuk memberikan donasi Rp1.000 di ratusan juta rakyat Indonesia pasti bisa membeli rumah ya teman-teman. Satu orang 1.000 saja ya. Tapi harus cari lembaga yang terpercaya, jangan asal-asal karena banyak penipuan teman-teman. Kita semua tahu Sinteyong merupakan pelatih yang keras kepala. Namun keras kepala yang dimaksud tentunya dalam arti positif. Coach Sin dikenal keras kepala soal filosofi bermain dan dalam menetapkan standar tinggi saat menjaring pemain untuk tim nasional. Reputasi dan kiprahnya di sepak bola internasional yang menyebabkan pelatih asal Korea Selatan itu memiliki standar tinggi. Tak heran apabila STY banyak mencoret pemain-pemain warisan dari pelatih sebelumnya dan hanya menyisakan pemain yang itu-itu saja. Alasannya cukup sederhana, karena memang cukup sulit menemukan pemain lokal yang memenuhi standarnya. Sebut saja seperti Hernando Ari, Asnawi Mangku Alam Bahar, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, atau mungkin Witan Sulaiman yang saking demennya malah dijadikan andalan di tim nasional senior dan timnas U23. Setiap ada event internasional, mereka sudah pasti masuk skuad. Jarang aja gitu ngelihat Sinteyong memberikan kesempatan pada nama baru yang sama sekali belum pernah mentas di tim nasional kelompok umur. Bahkan Yakob Sayuri yang termasuk nama baru saja tercatat pernah membela tim nasional U23 pada tahun 2019. Nah, di jeda internasional edisi Juni kemarin ada yang menarik perhatian. Di luar nama-nama yang langganan membela tim nasional, Sinteyong memanggil satu nama yang tercatat sama sekali belum pernah bermain di bawah asuhannya. Dia adalah Malik Rizaldi. Pemanggilan pemain yang baru saja merampungkan kepindahan dari Madura United ke Persebaya Surabaya itu pertama kali dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Malik Rizaldi ya, salah satu pemain yang menonjol di liga. Akhirnya kan dia dilirik dan akhirnya dipanggil oleh Coach Sinteyong. Jadi buat mereka yang pemain-pemain lokal, jangan banyak nyinyir, tunjukkan prestasi. Ya, jangan seperti M. Tahir, mengaku lebih hebat tapi main di Liga 2 dan tidak mampu tembus ke Liga 1. Ya, tunjukkan seperti Malik Rizaldi. Dia respect sama Malik Rizaldi ya. Luar biasa orang. Fokus skuad timnas yang ada. Kita harus bisa bedakan mana ikan hias, mana ikan petarung gitu. Ada ikan hias kan? memang indah dilihat gitu loh. Warnanya, geraknya dan sebagainya. Secara tidak langsung dia ngomongi diri sendiri.
Untuk tim nasional kita butuh mereka yang sanggup bertarung. Dan kadang mereka yang sanggup bertarung itu dibesarkan dengan kondisi yang sulit. Ditempa oleh kondisi yang sulit. Sehingga muncul karakternya kan. Karakter berani bertarung. Alberto mungkin tidak dibesarkan dengan semua fasilitas yang mewah gitu loh. Tapi dia bisa jadi yang pilihan pertama oleh pelatih Nova kan di depan. Nah, makanya yang saya mau bilang, karakteristik U16 itu atau U17 itu talented player. Belum mereka kalau masih salah, masih ada kekurangan ya memang tempatnya. Karena mereka masih ada di area development. Masih ada di area pengembangan. Jadi mereka sedang Lantas di klub-klub besar, di timnas-timnas besar di luar sana yang sudah senior, banyak juga kok melakukan kesalahan. Apa mereka belum matang? Namanya manusia, Bung Towel, itu pasti melakukan kesalahan, tak memandang usia. Bung Towel, namanya manusia pasti ada saatnya dia perform, ada saatnya dia bermain jelek, ada saatnya dia bermain bagus. Karena itu Anda kalau main PS kan ada yang lagi merah panahnya, ada panahnya lagi turun ke bawah. Itu ya namanya manusia, human error, segala sesuatu bisa terjadi, nggak mengenai usia. Bukan itu saya tahu ini tujuan Bung Towel. Dia mengatakan bahwa di U16 boleh kalau melakukan kesalahan karena itu tempatnya. Kalau sudah senior nggak boleh melakukan kesalahan. Apa sih lo? Indonesia sejak pertama kali lakukan naturalisasi di tahun 1954, yakni Arnold van der Veen, tercatat sudah hampir 40-an lebih pemain yang dinaturalisasi. Tapi dari sejumlah nama tersebut, tak semuanya memiliki darah Indonesia. Naturalisasi besar-besaran pemain asing itu terjadi di tahun 90-an dan 2000-an. Nah, di tahun 2000-an itu di mana pemain-pemain asing seperti Christian Gonzalez, Beto Gonçalves, hingga Otavio Dutra dinaturalisasi. Dengan tujuan embel-embelnya demi mengangkat prestasi timnas. Tapi, apa hasilnya? Tak banyak, bahkan jangankan untuk level Asia, di level ASEAN pun Indonesia tak bisa berbuat banyak. Naturalisasi pemain asing terus berlanjut sampai era tahun 2019 sebelum akhirnya rezim Erick Thohir masuk ke dalam PSSI dan merombak total pemain yang akan dinaturalisasi. Di era Erick Thohir, pemain yang akan dinaturalisasi itu dikhususkan hanya untuk pemain yang memiliki darah Indonesia aja. Dan inilah beberapa pemain Indonesia yang diminta oleh klub tapi nggak pernah masuk ke timnas. BTW ada yang belum tahu. Jadi di zamannya dulu sebelum Erick Thohir masuk, pemain-pemain asing yang dinaturalisasi itu nggak semuanya dibutuhin timnas lo ya. Tapi kebanyakan klub yang minta dengan embel-embel buat timnas. Tapi padahal tujuannya agar klub itu memiliki pemain asing tapi dengan berlabel pemain lokal. Itu loh kenapa zamannya sebelum Erick Thohir banyak banget pemain asing yang dinaturalisasi. Sebab bukan PSSI yang minta, tapi klub yang minta dengan tujuan agar klub itu memiliki pemain asing yang lebih banyak dengan embel-embel pemain lokal. Seperti contohnya Donald Bisa, Oke John, Fabiano Beltrame, Mamadou Al-Hazi, Jubairo Garba, sampai Silvio Escobar. Inilah pemain-pemain yang dinaturalisasi dengan embel-embel demi timnas, tapi gak sekalipun dipanggil ke timnas. Puncaknya ketika di akhir tahun 2019, seorang Sintayong masuk ke timnas Indonesia. Sintayong menyetop semua pemain asing yang ingin dinaturalisasi. Padahal waktu itu banyak banget klub-klub yang udah ngambil pemain dari luar yang masih muda-muda itu ya, seperti di Arema, Persija waktu itu ya, dengan embel-embel katanya buat timnas, padahal itu buat klub itu sendiri. Tapi Sintayong menolak dengan tegas pemain-pemain yang ditawarkan klub untuk dinaturalisasi. Sintayong lebih memfokuskan pada pembinaan pemain lokal dan juga pemain diaspora. Jadi istilahnya menurut Sintayong gak akan berguna jika pemain itu gak punya darah Indonesia. Maka Sintayong memulai rencananya menggunakan pemain diaspora. Tapi waktu itu PSSI di zamannya Iwan Bule masih terkendala soal koneksi ke diaspora. Sintayong waktu itu meminta pada Iwan Bule agar jika Indonesia ingin maju, maka Indonesia harus menyetop total program naturalisasi pemain asing dan lebih memfokuskan pada pemain-pemain talenta lokal dan juga pemain diaspora. Akhirnya Iwan Bule pun menyetujui dan menyetop total para pemain asing yang akan dinaturalisasi. Dan pemain terakhir asing yang dinaturalisasi adalah Liu Jun dari Bayangkara FC.
Disinilah mulai munculnya rasa benci para klub pada Sintayong yang dianggap awal membunuh mula ya. hasrat mereka demi bisa memakai pemain asing tapi dengan berlabel pemain lokal dengan jalur naturalisasi. Orang-orang yang merasa sakit hati atau menamakan diri mereka barisan sakit hati pun mulai membuka peluang ya untuk menjatuhkan Sintayong. Maka masuklah orang-orang yang juga sakit hati karena dilengsarkan PSSI dan bergabung dengan grup mereka dan menamakan diri mereka Local Pride. Harapan para barisan sakit hati ini terbuka saat KLB, di mana mereka berharap dengan lengsernya Iwan Bule maka Sintayong pun akan lengser. Maka mereka menaikkanlah yang namanya Lanyala Mataliti dengan harapan jika Lanyala menang maka jalur yang biasa mereka lakukan dari masa ke masa itu bisa berlanjut lagi dan Sintayong bisa didepak dari timnas. Tapi sayang, harapan mereka ini pupus setelah Erick Thohir justru yang terpilih. Dan di bawah komando Erick Thohir justru tetap melanjutkan rencananya bersama Sintayong, malah mengkhususkan pemain-pemain yang akan dinaturalisasi hanyalah pemain-pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia saja. Maka para barisan sakit hati ini semakin marah pada Sintayong. Mulailah bermunculan kontroversi dan segala macam kebusukan untuk menjatuhkan Sintayong dengan tujuan agar PSSI terpengaruh dan mencopot Sintayong. Tapi sayang, Sintayong malah diperpanjang sampai 2027. Inilah yang membuat para barisan sakit hati semakin marah dan semakin berontak. Jadi sekarang kalian udah paham ya kenapa Toel dan pasukannya ini benci banget sama Sintayong dan ingin banget melengsarkan Sintayong. Sebab Sintayong lah yang dianggap biang keladi matinya pemasukan mereka. Mereka udah nggak bisa nitip pemain. Bahkan cara licik buat klub pun menaturalisasi pemain asing pun udah nggak bisa. Sebab Sintayong masih badak komik. Ya, masuk akal sekali. Kenapa ada para gerombolan sakit hati yang terus-menerus berusaha untuk menjatuhkan Sintayong? Ya, karena mereka itu apa yang sudah mereka bangun selama ini mungkin banyak yang mereka dapatkan dari naturalisasi dan sebagainya. Tiba-tiba Coach Sintayong masuk dan menghancurkan segala macam perbuatan mereka, teman-teman. Luar biasa. Informasinya sangat-sangat masuk, teman-teman ya. Ya, jadi tidak heran kenapa seperti Towel, Fahri itu mengatakan local pride seperti mau memecah belah, teman-teman. Seharusnya mereka yang harus dipertanggungjawabkan soal memecah belah. Oke teman-teman, berikan opini kalian tombol komentar di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.